Assalamualaikum Bu Iis, bagaimana Waalaikum kabarnya sore ini? Waalaikumsalam Bu Matia, alhamdulillah sehat. Bu Iis, kita sebelum melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya sama Bu Iis. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu Iis kali ini. Selanjutnya, nanti pada coaching, saya akan amati dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang Bu Iis lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Iis nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan bagaimana nanti Kuci respon pertanyaan dari Bu Iis, dan jangan lupa juga coaching kita kali ini nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bu Iis kembangkan pada coaching kita kali ini? Eh, Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah proses mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap user. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin nantinya Ibu observasi pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah dalam kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu, apa sih indikator yang nantinya ingin Bu Iis itu gali dari coaching dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach nanti bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang dia hadapi sehingga dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Oke, mungkin itu dulu ya Bu Iis ya, perbincangan kita di pra-observasi. Silahkan Bu Iis bisa memulai melakukan coaching pada coachingnya. Monggo. Baik, Bu. Selamat sore Mbak Novia. Selamat sore Bu Iis. Gimana kabarnya Mbak Novia sore ini? Alhamdulillah baik Bu Iis. Nah, ini tadi katanya Mbak Novia menghubungi Ibu, ada sesuatu yang ingin Mbak Novia obrolkan dengan Ibu atau untuk memecahkan masalahnya. Coba Mbak Novia ceritakan apa masalahnya kepada Ibu. Silakan. Iya ini Bu, saya masih kemarin kan pelajaran matematika, materi FPB dan KPK. Saya masih merasa kebingungan Ibu. Bahkan saya ketika karena teman-teman mengerjainnya cepat, akhirnya saya jadi gugup dan jadi nggak bisa mikir Bu. Oh begitu ya Mbak. Oke, kalau begitu sekarang Mbak Novia pinginnya gimana? Apa yang Mbak Novia harapkan dari nanti kita ngobrol-ngobrol dengan guru pada sore ini? Saya ingin lebih jelas tentang pelajaran matematika, khususnya materi FPB dan KPK, supaya nanti pada saat pelajaran matematika materi ini lagi, saya tidak kebingungan dan tertinggal teman-teman Ibu. Baik Mbak Novia, ingin bisa mengerjakan soal-soal tentang materi FPB dan KPK. Coba jelaskan pada Ibu tentang kesulitan yang Mbak Novia alami, apa kesulitannya? Saya bingung pas mengerjakan FPB KPK di bagian pohon faktornya Ibu. Oh, di bagian pohon faktor. Terus kira-kira apa yang membuat Mbak Novia bingung dan ketinggalan teman-teman Mbak Novia yang lain ketika mengerjakan soal tentang KPK dan FEB? Mungkin karena ini ya Bu, saya nggak hafal perkalian, jadi pas ngitung pakai pohon faktor saya kesulitan Ibu. Oh begitu. Jadi Mbak Novia itu belum hafal perkalian
perkalian ya Mbak? Belum Ibu, masih sedikit-sedikit Bu. Oke, kalau begitu kayaknya ada sesuatu yang harus Mbak Novia lakukan nih. Kira-kira apa nih yang harus Mbak Novia lakukan supaya Mbak Novia itu bisa mengerjakan soal-soal tentang KPK dan FPB dengan cara pengulangan faktor yang tadi Mbak Novia katakan katanya belum begitu hafal perkalian. Kayaknya saya harus hafalan perkalian Ibu di rumah. Terus supaya saya tidak tertinggal pas lagi mengerjakan soal-soal FPB KPK Ibu. Nah, kan Mbak Novia tadi berusaha tidak bisa mengerjakan soal dalam FPB dan KPK. Ibu ingin tanya nih Mbak, berapa orang kira-kira apakah ada teman Mbak Novia yang lain yang sama memiliki kesulitan seperti yang Mbak Novia alami? Kira-kira ada 5 orang Bu. Ya, sepertinya seperti itu Bu. Oke, 5 orang ya, berarti ada teman Mbak Novia juga yang mengalami kesulitan yang sama dengan Mbak Novia. Nah, kira-kira nanti Mbak Novia itu akan merencanakan menghafal perkalian tadi yang Mbak Novia katanya akan lakukan di rumah dan latihan mengerjakan soal-soal FPB dan KPK itu mulai kapan ya Mbak ya? Kalau Ibu boleh tahu nih. Mungkin mulai nanti malam Bu, saya mau belajar perkalian. Baik, mungkin nanti malam. Nah, siapa nih yang akan Mbak Novia mintai bantu atau untuk membantu Mbak Novia saat belajar di rumah nanti? Apakah nanti tadi yang Mbak Novia katakan 5 orang temannya yang memiliki masalah yang sama akan ikut? Kemudian nanti siapa yang akan membantu? Saya akan ngajak teman-teman dari 5 orang itu akan belajar kelompok Ibu. Mungkin nanti sesekali saya mau bertanya dengan Ibu. Oh boleh, tentunya boleh. Silakan nanti kalau maunya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kesulitan, silakan menghubungi Ibu saja ya. Kemudian pada saat Mbak Novia mengerjakan KPK dan FPB di kelas, itu berarti apakah teman-teman Mbak Novia itu yang menurut Mbak Novia sudah selesai duluan itu tadi membantu Mbak Novia kemarin itu? Apakah mereka hanya melihat saja ketika Mbak Novia ketinggalan? Ya mereka sibuk dengan mengerjakan soalnya sendiri-sendiri Ibu. Jadi saya bingung mau minta bantuan. Oke, baik. Nah, Mbak Novia sudah menceritakan kepada Ibu permasalahannya. Kemudian ini tadi barusan kayaknya ada perbedaan nih yang Ibu lihat dari Mbak Novia setelah kita ngobrol dengan yang tadi pada saat di awal kita mulai ngobrol. Kira-kira apa yang Mbak Novia dapatkan dari Mbak Novia ngobrol dengan Ibu di sore ini? Baik Bu, saya merasa senang banget bisa ngobrol sama Ibu hari ini. Ngobrol dengan Ibu saya bisa menceritakan semua permasalahan yang kemarin saya bingung. Akhirnya saya menemukan solusinya, Bu. Baik, Ibu Guru nanti jadi tidak sabar nih menunggu ngobrol lagi ya nanti sama Mbak Novia. Mungkin minggu depan pada saat pembelajaran matematika ya Mbak Novia ya, Bu Guru ingin melihat perkembangan, kemudian ingin melihat ceritanya dari Mbak Novia, serta perubahan dari hasil Mbak Novia yang akan lakukan di rumah tadi dengan cara menghafal perkalian, kemudian berlatih tentang soal-soal FPB dan KPK di rumah. Iya Ibu. Iya baik Mbak Novia, Bu Guru senang banget hari ini Mbak Novia sudah berusaha mengungkapkan apa yang menjadi menurut Mbak Novia itu masalah atau hambatan ketika Mbak Novia itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika KPK dan FPB. Kemudian
tentunya Mbak Novia itu apa ya? Tadi Bu Guru lihat sudah bisa ya menemukan solusinya dari tadi yang pertama awalnya Mbak Novia merasa kesulitan dalam mengerjakan, kemudian ketinggalan sama teman-teman, dan Mbak Novia menyadari kalau Mbak Novia itu kurang paham atau kurang hafal perkalian. Baik, Mbak Novia mungkin apa ya? Itu ya permasalahan tadi yang dari Mbak Novia. Terima kasih Bu Iis, saya jadi plong dan punya solusi setelah ngobrol dengan Bu Iis. Sama-sama Mbak Novia, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dan Ibu ingin lihat nih perubahannya ya pada saat pembelajaran matematika yang akan datang. Jangan ragu kalau umpamanya Mbak Novia merasa ada kesulitan atau ada masalah, silahkan saja nanti menghubungi Ibu. Ibu akan senang hati untuk membantu, insya Allah. Siap, Ibu. Terima kasih banyak Mbak Novia ya. Silahkan Mbak Novia melanjutkan aktivitas kembali di sore ini. Terima kasih Mbak Novia. Terima kasih Bu Iis. Selamat sore. Sore Ibu. Oke, terima kasih Bu Iis yang tadi sudah melakukan coachingnya ya kepada Bu Novia. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu harapkan? Baik Bu, indikator ketercapaian yang tadi saya harapkan itu saya sudah di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan proses alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan kunci tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dia hadapi. Mungkin itu, Bu. Ya, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching antara Bu Iis dengan Mbak Novia itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Bu Iis sudah bisa menggali dari pertanyaan sama coachingnya sehingga Mbak Novia itu bisa menemukan solusi yang terbaik dengan permasalahannya. Selain itu juga Bu Iis sudah menjadi pendengar yang aktif ya Bu dalam permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Novia. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sebagai sebagai coach maksudnya kepada coach setelah coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami alur tirta sehingga nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi tentunya dan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali informasi dan membimbing coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu, Bu. Ya, berarti itu ya Ibu ya, sudah sangat bagus. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian Ibu, observasi kita kali ini. Saya sebagai observer, terima kasih kepada Bu Iis. Mudah-mudahan kita menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.